Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMAN 1 Ndawar Blandong, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMAN 1 Ndawar Blandong, dan Bapak Arina Masfuk Zaidi CGP Angkatan 7. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sudarsono, saya dari Kecamatan Jatisari Canggu. Tujuan saya kemari, saya sebagai pengajar praktik, yaitu mendampingi Pak Arina, mendampingi dalam pendampingan individu yang kedua ini, di mana nanti proses pendampingan ini yang saya nilai nanti dari Pak Arina adalah tentang visi. Kemarin Pak Arina sudah membuat visi dan perubahan di sekolah. Jadi visi Pak Arina nanti itu tentang visi yang untuk anak atau berpihak kepada anak, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa disamakan dengan visi sekolah SMA 1 Ndawar. Jadi mohon Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan, barangkali ada kekurangan dari visi Pak Arinal, nanti biar bisa diperbaiki, karena ini adalah proses Pak Arinal menuju guru penggerak. Nah, sekarang gelarnya masih calon. Nah, nanti insya Allah bulan Juli sudah hilang C-nya, jadi guru penggerak, jadi tidak ada calonnya. Jadi terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk menyempatkan hadir di acara presentasi Pak Arinal ini. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Kepala Sekolah bisa memberi masukan atau sambutan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada hari ini ya, pendampingan individu yang kedua ya. Yang saya hormati Bapak Sudarsono SPD, pengajar praktek angkatan ke-7 yang selalu setia mendampingi Pak Arina. Dan yang tidak kalah saya hormati ini ya, yang terima kasih yang luar biasa, yang menjadi pionir ya, nanti ke depan kalau saya nggak salah tadi insya Allah bulan Juli ya sudah C-nya hilang ya. Nanti harapan saya nanti setelah Pak Arina menjadi guru penggerak, nanti bisa memotivasi semua teman ya, semua teman yang di SMA Negeri 1 Ndawar Blandong. Di sini Pak Arina Masfuk Zaidi ya, yang saya hormati, yang MPD. Ini memang kalau saya perhatikan ya ranah di sini, ini Pak Sudarsono mendampingi Pak Arina Masfuk Zaidi. Saya terima kasih sekali ya, kelihatannya yang sering rawuh ke sini ya. Saya belum pernah diajak Pak Arina ke ke kantor penjenengan ya, penjenengan yang harus mendampingi ya ke sini. Mohon maaf barangkali yang kami sajikan ya mungkin kurang berkenan ya, memang inilah kami ya. Mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon maaf ya ke Bapak Sudarsono ya, ke Bapak Sudarsono. Dan juga ini yang luar biasa, ini teman-teman saya pendukung ini calon ya, calon guru penggerak dan calon pengajar praktek ini ke depan ya. Harapan kami seperti itu ya Ibu. Karena saya berharap memang Pak Arina itu akan tidak lelah-lelahnya mendampingi teman-teman seperti Pak Sudarsono yang tidak lelah-lelahnya sampai Pak Arina finishing seperti itu ya. Jadi saling mendampingi dan didampingi ya, seperti itu ya. Saya tertarik sekali dengan materi yang pendampingan individu yang kedua ya, yang kedua kalinya, di mana di sini ini visi dan prakarsa perubahan sekolah. Harapan kami dengan adanya sekolah penggerak ya, guru penggerak. Harapan saya memang yang pertama menjadi sekolah penggerak, dan yang kedua bisa visi dan visinya ini pada perubahan sekolah yang tadi fokusnya itu pada anak-anak, ini bisa terwujud ya. Tentu saja namanya visi ini memang harus melibatkan ya, kalau saya memahami ya, pembuatan visi dan misi ini nanti
kalau sudah masuk, ini kan belum menganalisis ya, belum ada analisis sampai ke visi misi SMA Negeri 1 Dawar Blandong sebagai sekolah penggerak atau Pak Arina sebagai guru penggerak ya, seperti itu. Sehingga di sini yang ingin saya stressingkan ya, nanti kalau berubah menjadi visi, menjadi nilai SMA Negeri 1 Dawar Blandong ya, setelah digodok oleh Pak Arina, ini bisa melibatkan seluruh warga sekolah ya. Karena memang visi suatu sekolah itu harus dipahami semuanya, dari unsur jajaran atas sampai jajaran yang terbawah. Sehingga anak-anak yang terutama mungkin juga anak-anak yang harus di sini sering membaca. Mungkin kalau di Bapak Ibu guru, saya pikir ditempelkan di ruang guru atau itu sudah cukup ya kelihatannya ya. Tetapi bagi anak-anak ini bagaimana visi ini menjadi mendarah daging ya, bagian dari mereka. Sehingga saya pengen nanti kalau misalnya sudah diselesaikan ya visi misi yang arahnya ke guru penggerak, ini bisa ditempelkan di mana-mana anak bisa membaca. Sehingga ini misalnya di situ ada kata inovatif. Berarti paling tidak nanti setiap anak itu bisa berinovasi ya. Imtat setiap anak itu harus saling menghargai antara agama satu dengan yang lainnya. Karena agama di sini ini ada lebih dari satu agama. Ini kalau visi tidak ditempelkan, kekhawatiran kami ini anak-anak akan tidak paham. Walaupun memang kita sudah ada dalam budaya literasi bahwa apa sih sebenarnya visinya SMA Negeri 1 Dawar Blandong. Nanti mungkin kita analisis di sini bareng-bareng dulu ya. Belum kita florkan ke seluruh warga, tapi paling tidak nanti kita sudah ada masukan kira-kira visi dan prakarsa yang bisa ke arah perubahan sekolah ya, khususnya di SMA Negeri 1 Dawar Blandong seperti apa. Paling tidak nanti kan budaya itu juga masuk, seperti kemarin juga sudah pada pertama dulu sudah disampaikan Pak Arina bahwa ini ada budaya-budaya sekolah yang positif yang harus dikembangkan di sekolah. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya terima kasih sekali ya atas partisipasinya ya yang nanti terlibat di dalam calon guru penggerak, dan juga kepada Pak Sudarsono yang sudah meluangkan waktunya ya sampai ke SMA Dawar Blandong. Sekali lagi saya mohon maaf barangkali dalam penyajian masih kurang ya, nanti mungkin menjadi bahan masukan dari kami ya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Rino. Langsung saja saya akan memulai diskusi pada hari ini. Mudah-mudahan acara nanti mulai awal sampai akhir bisa berjalan lancar. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rino Indah Kuswangi SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Dawar Blandong. Yang terhormat Bapak Sudarsono SPD PP dari SDN Canggu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sejawat dari SMA Negeri 1 Dawar Blandong. Yang di sini ada saya libatkan, ada pengembang kurikulum, ada dari kesiswaan, ada dari unsur sarpras. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu membahas masalah sekolah ini. Semoga apa yang kita impikan, apa yang kita bahas hari ini ada manfaatnya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan terang benderang. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk membahas tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi yang disebut visi, kita itu punya visi itu pandangan, representasi kognitif, gambaran di masa depan. Jadi anak di sekolah di sini itu punya cita-cita, punya impian,
punya kompetensi apa yang dia dapatkan di selama sekolah di SMA. Di sini juga disebutkan bahwa impian jangka panjang 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, apakah kuliah lagi, apakah nanti setelah ini langsung bekerja, itu nanti sudah direncanakan dari awal. Jadi apa yang harus dicapai selama di SMA ini kita rencanakan, kita program dengan baik. Di sini saya sebagai calon guru penggerak mempunyai visi mewujudkan guru yang reflektif, mandiri, dapat menuntun murid yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, inovatif dan kreatif. Di sini guru reflektif artinya kita harus peka. Misalnya kalau kita masuk kelas, kita kontrol dulu yang masih ngantuk, yang ada masih tiduran, yang belum siap untuk belajar, mari kita peduli. Jadi kita kondisikan anak itu sudah siap menerima pembelajaran yang kita lakukan. Mandiri, jadi anak di dalam kelas itu dituntut kemandirian. Anak di sini tujuannya untuk belajar, dimana ketika nanti setelah lulus SMA diharapkan bisa mandiri, bisa berinovasi sendiri, bisa meneruskan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih, kalau bisa yang negeri. Ya, terus beriman dan bertakwa itu harus, yang setiap jamaah zuhur juga Bapak Ibu guru juga ada yang ke masjid untuk bisa mengajak menuju ke anak menjadi mereka beriman dan bertakwa. Kemudian istighosa yang kita adakan di sekolah tiap pagi, mudah-mudahan juga bisa menuntun mereka menjadi beriman dan bertakwa. Sampai muncullah inovatif dan kreatif. Kemarin ada pameran P5 di sekolah kita, jadi ada 48 siswa, 48 tim ya, kemarin sudah menunjukkan karyanya. Itu semua kita harapkan murid kita itu punya kreativitas masing-masing. Nah, di sini untuk membuat visi itu yang kita jadikan acuan, ini ada 4, yakni aset kekuatan yang dimiliki. Aset itu di SMA Dawar Bandung ini mempunyai aset, kalau di sini Bu Rino kemarin bilang senior ya, yang di sini ada seni dan olahraganya yang prestasi di sini, mari kita terus kita kembangkan. Kemarin juga ikut lomba voli di Bangsa juga, alhamdulillah juga menang infonya ya, terima kasih. Ada pembinanya yang sudah mengantarkan mereka. Kemudian tantangan, jadi murid kita itu semuanya istimewa, artinya tidak semuanya pintar matematika saja, pintar biologi saja, tetapi macam-macam itu mari kita jadikan sebagai tantangan. Jadi ada yang nakal sih lumrah. Kalau murid kita ada 830-an lah, kalau ada 24 rombel yang perlu diperlakukan khusus ada 20 sampai 10 ya. Saya kira sih wajar. Aksi, ada kontribusi yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sini itu diharapkan punya kontribusi bagaimana membuat siswa itu potensinya, bakatnya, minatnya bisa tumbuh kembang ketika ada di SMA sini. Yang semula dulunya tidak bisa, misalnya kalau di kegiatan olahraga voli bisa terus berprestasi, terus maju dan berkembang. Kalau bisa di maupun yang lain. Kemudian di pembelajaran ada kebiasaan yang dilakukan. Kemarin di webinar budaya positif sudah saya imbaskan ke Bapak Ibu guru semua. Artinya kebiasaan itu dilakukan, ada keyakinan kelas. Misalnya anak itu komitmen kalau tidak pakai HP dipakai hanya untuk kepentingan pembelajaran. Ketika Bapak Ibu masuk, peduli dengan mereka. Kalau memang ada keperluan untuk pegang HP, mohon untuk di off-kan saja. Nanti kalau di silent juga nanti masih tidak konsen untuk pembelajarannya. Ini saya percepat saja. Nah ini prakarsa perubahan adalah yang saya dapatkan kemarin, mewujudkan murid yang inovatif, kreatif melalui model pembelajaran berbasis proyek sesuai dengan kecakapan abad 21. Di P5 kemarin
tentang apa temanya kalau masih ingat? Bangunlah jiwa raganya. Ya, kemarin ada yang dibahas, subtemanya ada kenakalan remaja, ada nafsa, ada bullying. Tapi kebanyakan kemarin yang tampil adalah bullying. Yaitu jadi perhatian. Kadang-kadang bullying itu yang diserangkan mentalnya ya. Kalau yang mentalnya terbiasa sih malah semangat belajar. Tapi kalau yang mentalnya lemah, kasihan anak itu akan menjadi murung sendiri, tidak berani kumpul dengan teman yang lainnya. Nah, di sini pembuatan visi sekolah itu tidak bisa sendiri. Kita butuh kerjasama, butuh kolaborasi antar semua lini. Jadi di sini yang dilibatkan semua guru harus peduli pada kepentingannya anak. Anak itu butuh apa ketika di kelas. Kalau saya ketika mau mengajar kelas itu saya persiapkan. Di IKM ini tidak harus semua materi disampaikan semua. Pilih materi-materi yang esensial. Artinya ketika yang diajarkan di sekolah dikontekstualkan di rumah itu bisa diaplikasikan. Oh, saya tadi belajar ini di rumah itu ternyata yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru itu sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi apa yang dibutuhkan murid itu apa yang kita harus ajarkan di kelas. Di sini ada pendekatannya, program pembuatan visi ini adanya program prakarsa perubahan yang dilakukan Bagja. Bagja itu artinya bahagia. Ada 5 unsur di sini, ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan ateksekusi. Di sini saya mulai dari visi saya dulu. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Ya, bagaimana mewujudkan murid yang inovatif dan kreatif melalui pembelajaran berbasis proyek. Di sini di B5 kan juga berbasis proyek. Anak bikin laporan, anak bikin poster itu termasuk tugas proyek. Nah, apa tindakannya? Selalu berkolaborasi dengan guru MGMP sekolah. Kalau di sini saya berkolaborasi dengan guru informatika di sini Pak Ngataji. Saya selalu koordinasi materi apa yang diajarkan, kira-kira kebutuhannya yang disampaikan nanti apa, selalu koordinasi. Sampai pembuatan soal-soal kisi-kisi selalu koordinasi. Ketika ada masalah yang kesulitan tentang mapelnya, selalu cepat tanggap dengan permasalahan itu. Yang kedua, di sini kita bisa mengambil pelajaran. Pengetahuan apa yang dimiliki guru tentang pembelajaran berbasis proyek, siapa yang berkolaborasi, kemudian kebutuhan apa yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini adalah selalu mengidentifikasi awal pengetahuan guru tentang pembelajaran. Jadi pembelajaran proyek itu yang dituntut adalah hasil akhirnya, tetapi yang dinilai di dalam P5 profil pelajar Pancasila itu bagaimana mereka berproses, bagaimana mereka berkolaborasi dengan temannya. Itu secara garis besarnya. Kemudian gali mimpi, situasi pembelajaran apa yang ingin diwujudkan, kebiasaan baru apa yang akan terbentuk. Jadi kita sebagai guru harus bisa menentukan kompetensi apa yang ingin dicapai. Setelah belajar materi ini, anak bisa apa yang mereka kontribusi lakukan di masyarakat. Jadi sesuai dengan filosofi KHD, pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak setingginya untuk mencapai kebahagiaan. Jadi anak itu ketika diminta tolong menjadi moderator ketika rapat bisa, untuk memimpin rapat di kampungnya bisa, untuk jadi panitia pemilihan bisa, itu nanti adalah salah satu kompetensi yang bisa diterapkan anak di kehidupan masyarakat. Setelah itu punya rencana, jabarkan rencana. Jadi untuk mewujudkan visi itu bisa terwujud itu rencana itu dijabarkan. Bagaimana langkahnya, kapan waktunya, tindakan nyatanya berupa apa, bagaimana ukurannya. Kemudian terobosan untuk mempercepat capaian pembelajaran proyek. Nah, di sini tindakan-tindakannya adalah salah satu menyusun langkah bersama tim. Perlu Bapak Ibu ketahui di dokumen 1 ada tim pengembang sekolah. Apa tugasnya tim pengembang sekolah? Salah satu
bukti kerjanya adalah bisa menganalisis konteks apa kebutuhan murid. Jadi semuanya itu visi kita buat itu tujuannya untuk kepentingan murid. Jadi yang mengutamakan murid itu sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi apa yang dicapai. Nah, ini kemudian eksekusinya seperti apa? Ya, ada tim pengembang sekolah dilengkapi dengan job disk-nya. Jadi mohon setelah 1 tahun program berjalan, kira-kira apa yang perlu dibenahi tentang visi, apakah perlu diubah dan sebagainya. Jadi masukannya dari Ibu Kepala Sekolah tadi, visi itu hendaknya ditempel di semua sudut yang bisa dibaca siswa. Artinya ketika siswa masuk itu diharapkan bisa mengenal, bisa kayak lagunya ketika kita upacara kan ada Mas SMA Negeri 1 Undawan Blandong itu. Ketika visi itu bisa anak-anak langsung hafal, insya Allah ketika masuk di sini, oh iya, tujuan saya di sini itu belajar, tidak main-main. Jadi untuk mewujudkan impian saya di sini, saya harus belajar di sini. Itu kalau terbaca tentang visi itu anak kemungkinan, ya bukan kemungkinan, ya harapannya bisa terwujud sesuai yang diinginkan di visi sekolah. Nah, ini di forum diskusi ini ada 6 pertanyaan yang nanti saya butuh masukan dari bapak-bapak ibu guru yang ada di sini. Nanti seperti apa? Nanti saya kasihkan form. Saya kasihkan form dulu, nggih. Nah, sudah bawa pulpen masing-masing, nggih. Oke, nanti mohon didiskusikan nanti kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi visi yang kita buat nanti kan visi sekolah itu berasal dari visi dari Bapak Ibu guru yang bekerja di sini. Artinya kita satukan visi mereka menjadi visi sekolah. Artinya saya punya visi, Bapak Ibu guru di sini punya visi, Bu Dino sebagai kepala sekolah juga punya visi, nanti dijadikan untuk perbaikan visi sekolah. Baik, akan saya bagikan kertas, mohon diisi. Ada 6 pertanyaan ini. Itu Bapak Ibu nanti ada yang menyampaikan satu saja nanti. Kalau seperti pendapatnya itu saja nanti saya bacakan. Terima kasih nanti kurang. Tidak usah banyak-banyak, ketika itu diisikan seperti apa saya. Itu. Nah, yang menjadi bahasan kita didiskusikan di sini, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kita percaya bahwa murid kita adalah yang bagaimana. Di sekolah kita mengutamakan kepentingannya siapa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo diisi. Jadi ada 6 pertanyaan itu nanti saya cocokkan dengan jawaban saya. Nanti kalau kira-kira jawaban mempunyai visi yang agak sama kan kira-kira membuat visi nanti lebih terencana, program yang dijalankan juga fokus pada visinya. Jadi yang dinamakan visi itu terwujudnya, bukan mewujudkan misinya. Monggo saya kasih waktu 1 menit. Saya misalnya kita memimpikan murid-murid yang semangat belajar tinggi ketika di sekolah, monggo. Kita percaya bahwa murid kita adalah murid-murid yang baik dan bisa berprestasi di sekolah ini, seperti itu. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid. Artinya ketika ada jam kosong kita merasa ya kasihan
Anak ketika sudah niatnya belajar tinggi kemudian di kelas tidak mendapatkan haknya, itu kan sesuatu yang momen yang kita sia-siakan. Jadi haknya anak kita rampas, mudah-mudahan kita tidak pernah seperti itu. Monggo, sampun. Siapa yang Bapak Ibu yang sudah siap menyampaikan satu saja yang mewakili bisa membacakan ini, nanti saya cocokkan dengan jawaban saya juga mengetikkan di slide selanjutnya jawaban saya. Jadi mari kita dengan kesadaran tinggi yang tinggi berimprove. Suatu saat kalau keinginan kita itu niat kita niat yang baik, nanti usaha kita sekolah di sini sadar, upaya sadar untuk mencapai kebahagiaan, menuntun kodrat mereka, kodrat alam dan kodrat zaman untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu filosofinya KHD, pembelajaran kita harus seperti itu. Jadi yang di atas memberi contoh, yang sama memberi semangat, yang di bawah mendorong. Monggo Pak Kianto. Oke, monggo. Ini menurut saya jawaban dari form ini ya, kita memberikan murid-murid yang cerdas dan inovatif. Jadikan visi Pak Kianto. Oke, lanjut. Yang kedua, itu kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa atau penerus generasi bangsa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebutuhan siswa. Jadi apapun yang dibutuhkan siswa yang ada hubungannya dengan pembelajaran harus kita penuhi. Karena sekolah gambar ya nanti ya macam-macam. Ya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter religi sosial yang mengarah pada profil pelajar Pancasila. Artinya pendidikan karakter ini sumbernya dari nilai kebajikan, tanggung jawab, disiplin, terus berakhlak mulia dan sebagainya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah mengutamakan kepentingan akhlak. Bagaimana dia beretika dengan Bapak Ibu guru di kelas, bagaimana komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu guru terwujud, bagaimana dia bisa minta izin yang baik dengan Bapak Ibu guru ketika ada di kelas, seperti itu. Yang kelima, kita sebagai warga sekolah yakin untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini sesuai dengan filosofi KHD. Kita di sini adalah menuntun. Jadi mengembangkan bakat dan potensi anak itu di sini bisa berkembang. Artinya kalau yang juaranya OSN di sini bisa juara, SMP-nya juara, di SMA tambah prestasi lagi, itu merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Bisa mengantarkan mereka ke prestasi tertingginya ketika sekolah di SMA ini. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa tiap murid itu berbeda, unik dan memiliki potensi sekaligus bakat yang berbeda pula. Tinggal bagaimana kita meramu, memfasilitasi apa kebutuhan, apa potensi mereka dengan baik. Itu tadi pelengkap untuk cita-cita murid yang saya ungkapkan. Kembali ke fokus ke visinya SMA Negeri 1 Dalam Blandong. Kira-kira dari Bapak Ibu guru ada yang masih ingat? Ya, apa Bu Lindo? Ngomong Bu Lindo. Terwujudnya visi SMA 1 Dabar Blandong, yaitu terwujudnya SMA yang dengan lulusan cerdas, inovatif, kreatif dan tangguh, berakhlakul karimah, berwawasan iptek, peduli, berbudaya lingkungan, yang asli, aman dan nyaman. Ya, itu semua adalah visi yang ada di saya cuplik di dokumen KTSP dokumen 1.
kira-kira perlu ditambahi atau yang sesuai dengan Bapak Ibu visinya yang ditulis tadi? Ini perlu tim besar ya Ibu Rino ya, nanti ketika ada momen untuk evaluasi, ada analisis konteks, nanti melibatkan semuanya saja, stakeholder antara siswanya, gurunya, kepala sekolah, terus komite, ada masyarakat, ada wali murid, itu semuanya harus terlibat untuk menentukan visi SMA Negeri 1 Tundawan Blandong. Mungkin itu yang dari saya. Ini tambahan Bu Rino, tadi ada info dari Wakakurikulum, tadi sudah koordinasi dengan saya. Saya ingin ada program itu setiap hari bisa dibagikan ke guru-guru yang lain. Misalnya ada Bapak Ibu guru yang kesulitan mudah-mudahan nanti Ibu Kepala Sekolah juga berkenan mendukung program saya, program sekolah nantinya yang jadinya nanti akan program sekolah. Ya, tidak apa-apa Bu, tapi tidak setiap minggu kok. Nanti Pak Wi kalau 2 minggu sekali tidak apa-apa. Nanti bisa saya, bisa Pak Munir, bisa Pak Wi punya materi apa di berkurikuluman, membahas pilihan jurusan yang ada di kelas 10 nanti, kelas 11 nanti yang naik itu mapelnya apa saja. Mari kita berbagi praktek baik. Saya ada juknis di situ, barangkali nanti bisa dipegang ke teman-teman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.